Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi multimedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses produksi multimedia. Oke, proses produksi multimedia itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah praproduksi. Terus dilanjutkan dengan proses produksi. Selanjutnya adalah pasca produksi, finishingnya ya. Praproduksi sendiri itu dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Ini saya rangkum menjadi 6 tahapan. Pertama memang harus pendefinisian konsep, mau dibawa kemana nih, gitu kan. Terus membentuk tim untuk pengerjaannya. Selanjutnya dirancang dulu apa-apa yang akan dibuat untuk proyek multimedianya. Terus setelah dirancang, baru merencanakan nih kapan akan memproduksinya. Ini belum masuk ke proses produksi ya. Terus selanjutnya adalah pembiayaan. Terus dokumentasi. Oke. Untuk pendefinisian konsep sendiri, itu adalah proses penuangan ide. Kita ingin membuat produk apa? Apakah video iklan, ataukah brosur, atau pamflet, atau apapun. Terus tema yang akan diangkat. Nah, tema yang akan diangkat sekarang ini kan contohnya seperti e-learning, sekolah jarak jauh, atau tentang COVID-19. Terus sasaran judul yang menarik perhatian. Ya harus menarik supaya orang tuh minat untuk membaca, minat untuk menonton, minat untuk mendengarkan. Terus target dan keinginan pasar. Pasar tuh butuhnya yang seperti apa sih? Nah, terus targetnya tuh kemana sih? Apakah khusus untuk anak-anak sekolah atau untuk masyarakat umum? Terus gaya yang ingin ditampilkan, stylenya tuh ya seperti apa? Selanjutnya tentang pembentukan tim. Talentnya juga termasuk tim. Terus tim kreatif. Ide yang tadi itu dituangkan dalam bentuk apa? Misalnya bentuk audiovisual. Berarti kan dia harus menyiapkan sekreatif mungkin gimana video audio visual itu menarik untuk didengar. Terus tim teknis alat-alat. Nah, ini tim yang menyiapkan alat-alat apa saja yang akan dipakai untuk proyek multimedia ini. Terus ada yang namanya tim teknis lapangan. Apabila ingin membuat video klip atau video iklan atau video profil perusahaan. Nah, dia kan harus mencari nih tempat-tempat mana saja yang bagus untuk diambil. Nah, terus ada yang namanya tim lain sesuai kebutuhan. Nah, ini sesuai kebutuhan. Misalnya kebutuhan itu adalah panggung dangdutan, panggung konser musik, panggung apa lomba dan segala macam. Nah, itu tim, banyak sekali tim yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya rancangan. Yang pertama itu adalah bentuk isi cerita yang ingin ditampilkan. Visualisasi ceritanya itu apa? Kalian bisa melihatlah, bukan hanya dalam bentuk video ya. Bentuk audio visual juga ada ceritanya. Bentuk brosur, spanduk, baleho dan segala macam kan juga harus sesuai temanya. Terus informasi properti yang akan digunakan, iklan promosi produk atau iklan masyarakat kayak COVID-19 harus menggunakan masker dan segala macam. Selanjutnya penampilan objek berupa video, animasi, image. Nah, ini sesuai kebutuhan ya. Kalau dalam bentuk video seperti apa, dalam bentuk animasi seperti apa, dalam bentuk gambar itu seperti apa objeknya. Terus kebutuhan audiovisual. Kebutuhan audiovisual ini kalau iklan itu backsound dan sound effect itu beda ya. Backsound itu ya seperti musik instrumen latar belakang. Kalau sound effect itu ya seperti ada suara ayam atau suara apa gitu kan. Jadi untuk sound effect ini, audiovisual ini sangat mempengaruhi sekali terhadap iklan. Contohnya seperti iklan rokok. Nah, lihat backsoundnya itu instrumen-instrumen tentang adventure gitu kan. Lucu sekali kalau iklan rokok, tapi backsoundnya itu kayak film-film komedi, film dono. Jadi kesannya tuh rokok tuh lucu aja gitu. Terus masalah-masalah teknis yang dihadapi. Nah, ini masalah-masalah teknis nih kalau bisa bukan dihindari sih, tapi sebisa mungkin dapat diatasi. Contoh kayak mati lampu harus bawa genset, harus ada center, harus ada apa seperti itulah.
interaksi antara konten yang akan dimunculkan. Yang dimaksud dengan interaksi itu adalah feedback antara yang nonton, yang dengar, yang baca atas apa yang dilihatnya gitu loh. Oke, next. Rencana produksi. Ini lebih ke pembuatan jadwal kerja, kapan mulai, kapan selesai. Terus kebutuhan peralatan, terus lokasi. Oke, next. Selanjutnya adalah pembiayaan. Jadi masing-masing departemen atau tim tadi yang sudah dibentuk akan membuat rencana anggaran biaya. Contohnya ada 5 tim lah. Itu kelima-limanya itu buat rencana anggarannya sendiri-sendiri. Nah, terus kebutuhan alat-alat apa yang dibutuhkan oleh masing-masing tim tersebut. Oke, next. Dokumentasi. Dokumentasi ini adalah tahap pengumpulan semua jenis data, baik teks, video, image, ataupun audio. Terus pembuatan prototype project. Jadi semua yang dikerjakan dari awal itu, dari ide, biaya dan segala macam itu harus terdokumentasi dengan baik. Oke. Untuk tema multimedia itu saya kelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah non komersial, terus dokumentasi, edukasi atau interaktif, dan iklan. Non komersial ini lebih kepada iklan layanan masyarakat. Ya termasuk iklan juga sih, cuman konsepnya itu adalah non komersial. Non komersial ini bukan dalam arti tidak ada biaya ya, tidak ada anggaran. Anggarannya tetap ada, tapi non komersial ini bukan iklan promosi, bukan iklan produk, tapi lebih kepada iklan untuk masyarakat, seperti jauhi narkoba, pembakaran hutan, harus pakai masker, dan lain-lain lah, banyak lah. Terus ada yang namanya dokumentasi. Dokumentasi ini contohnya seperti pernikahan, terus profil perusahaan, terus lomba-lomba, terus konser, parade, festival, contohnya seperti itulah. Kan mendokumentasikan sebuah kegiatan gitu loh. Terus edukasi atau interaktif ini ya seperti video tutorial, video inspirasi dan segala macam. Selanjutnya iklan. Iklan sudah jelas, ada produk, ada toko, ada promosinya. Oke. Jadi apakah proyek multimedia itu bisa dikerjakan sendiri? Jawabannya bisa. Karena proyek multimedia ini kan lebih kepada alat. Alat sekarang kan kalian bisa lihat sendiri, sudah ada tripod, sudah ada ini itu gimbal dan segala macam untuk membuat video vlog, untuk membuat video tutorial, untuk membuat video apa. Dari video intro yang sudah kalian buat itu juga termasuk ke dalam praproduksi ya, karena ya intro itu kan belum masuk ke dalam tema yang akan dibuat. Nah, maka dari itu silakan kalian pilih salah satu tema yang ada ini, terus dibuat idenya, dibuat isi ceritanya seperti apa. Nah, nanti di materi produksi kan saya jelaskan gimana konsep penyajiannya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.